Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Subhanur Rahman Al-Menkep, dosen tetap pada program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya Banjarmasin. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2 dilaksanakan pada semester ganjil tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah CAP 123 dan umumnya diberikan kepada mahasiswa pada semester 5. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami berbagai macam masalah dan gangguan kesehatan jiwa, baik dalam konteks klinik maupun komunitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, kemampuan berpikir kritis, serta kompetensi dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa yang komprehensif, humanis, aman, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Adapun pokok bahasan yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi 1. Kebijakan organisasi profesi dalam pengembangan praktik keperawatan dan pencegahan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa. Yang kedua, asuhan keperawatan pada klien yang mengalami perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. Yang ketiga, asuhan keperawatan pada klien yang mengalami waham dan halusinasi. Yang keempat, asuhan keperawatan pada klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial. Yang kelima, asuhan keperawatan pada klien yang mengalami defisit perawatan diri. Dan yang keenam, asuhan keperawatan pada klien dengan masalah penyalahgunaan nafsa. Dan yang ke-12, manajemen krisis psikiatri termasuk penerapan restrain dan seklusi dalam keperawatan jiwa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah diantaranya 1. Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan organisasi profesi dalam pengembangan praktik keperawatan dan pencegahan kekambuhan pada orang dengan gangguan jiwa. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien yang mengalami perilaku kekerasan dan resiko bunuh diri. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien yang mengalami waham dan halusinasi. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial. CPMK 5, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada klien yang mengalami harga diri rendah dan isolasi sosial. Sedangkan CPMK yang terakhir, CPMK 14, mahasiswa mampu memahami dan melakukan simulasi manajemen krisis psikiatri, khususnya penerapan restrain dan seklusi dalam keperawatan jiwa sesuai dengan prinsip keselamatan, etik, dan standar prosedur yang berlaku. Sistem pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Pembelajaran dirancang secara interaktif dan berpusat pada mahasiswa atau student center learning
sehingga mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses diskusi, analisis kasus, simulasi, kolaborasi, serta penyelesaian proyek. Selain itu, saya juga memanfaatkan Learning Management System atau LMS sebagai media pendukung pembelajaran. LMS digunakan untuk mengunggah materi pembelajaran, memberikan penugasan, menyampaikan informasi perkuliahan, dan memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengakses kembali materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2 menggunakan beberapa metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, yakni contextual instruction. Metode ini saya gunakan untuk menjelaskan bahan kajian yang bersifat teoritis dalam ilmu keperawatan jiwa dengan menghubungkan pada situasi nyata yang ditemukan dalam praktik pelayanan kesehatan maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami relevansi antara teori yang dipelajari dan penerapannya dalam menghadapi permasalahan kesehatan jiwa. Yang kedua, yaitu simulasi. Metode simulasi digunakan dalam menciptakan situasi pembelajaran yang menyerupai kondisi nyata dalam praktik keperawatan jiwa. Mahasiswa dapat melakukan bermain peran atau role play, demonstrasi, serta berbagai latihan simulasi yang berkaitan dengan pengelolaan masalah kesehatan jiwa, baik dalam konteks klinik maupun juga di komunitas. Melalui metode ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik, pengambilan keputusan klinis, berpikir kritis, kerja sama tim, dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan jiwa secara aman dan profesional. Ketiga, project-based learning. Project-based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan project sebagai inti dari kegiatan pembelajaran. Melalui metode ini, mahasiswa tentunya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan secara nyata. Pada mata kuliah ini, mahasiswa tentunya diberikan proyek berupa pelaksanaan psikoedukasi tentang pencegahan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa di lingkungan keluarga. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan keperawatan jiwa dengan keterampilan komunikasi, edukasi kesehatan, kolaborasi, dan pemberdayaan keluarga. Keempat, yakni small group discussion. Dalam metode ini, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan berbagai kasus dan permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Saya menyiapkan bahan diskusi dan skenario kasus yang mendorong mahasiswa untuk melakukan identifikasi masalah, analisis kasus, menentukan alternatif penyelesaian masalah, serta mempresentasikan dalam bentuk hasil diskusi. Pada setiap akhir sesi, saya memberikan ulasan, klarifikasi, penguatan konsep, serta umpan balik terhadap hasil diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kelima, collaborative learning. Collaborative learning merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Metode ini saya gunakan dengan tujuan agar mahasiswa bisa fokus pada peintegrasian pengalaman, ide pengetahuan, dan keterampilan pada setiap mahasiswa dalam memecahkan permasalahan klinis secara komprehensif. Tentunya, melalui pembelajaran kolaboratif, mahasiswa juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, kerja sama tim, tanggung jawab, sikap saling menghargai, serta kemampuan dalam mengambil sebuah keputusan dalam konteks pelayanan keperawatan jiwa. Sistem penilaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2. Sistem penilaian dirancang secara komprehensif untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran pada mahasiswa, baik dari segi aspek pengetahuan, keterampilan, partisipatif, dan kemampuan dalam menyelesaikan proyek. Pertama,
Aktivitas partisipasif dengan bobot 10%. Penilaian aktivitas partisipasif dilakukan berdasarkan kehadiran dan keaktifan setiap mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penilaian mencakup keterlibatan mahasiswa dalam diskusi, presentasi kasus, tanya jawab, penyampaian pendapat, serta kontribusi aktif dalam kegiatan pembelajaran lainnya. Melalui penilaian ini, tentu saya mendorong mahasiswa agar tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga terlibat secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab pada setiap proses pembelajaran. Kedua, penilaian hasil proyek dengan bobot 20%. Penilaian proyek atau unjuk kerja memiliki bobot sebesar 20% dari total nilai akhir. Bentuk proyek yang diberikan kepada mahasiswa adalah dengan memberikan atau melaksanakan psikoedukasi tentang pencegahan kekambuhan pada pasien orang dengan gangguan jiwa di lingkungan keluarga. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan secara teoritis dan keterampilan praktis dalam merancang serta memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga sebagai salah satu bentuk intervensi keperawatan untuk mendukung proses pemulihan dan mencegah kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa. Ketiga, penilaian tugas dengan bobot 20%. Penilaian tugas mahasiswa memiliki bobot sebesar 20% dari total nilai akhir. Bentuk tugas yang diberikan berupa penyusunan resume atau ringkasan dari beberapa materi pembelajaran yang telah disampaikan. Keempat, ujian tengah semester dengan bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Penilaian melalui ujian tengah semester maupun ujian akhir semester bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, ketepatan dalam menganalisis, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan kasus-kasus keperawatan jiwa. Soal-soal ujian tentunya dirancang dalam bentuk kasus yang relevan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis kondisi klien, serta menentukan intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan konsep dan prinsip keperawatan kesehatan jiwa 2. Adapun bobot penilaian masing-masing diantaranya adalah 20% untuk ujian tengah semester dan 30% untuk ujian akhir semester. Dengan demikian, keseluruhan komponen penilaian terdiri dari aktivitas partisipasif sebesar 10%, hasil proyek sebesar 20%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Sehingga total keseluruhan tentunya penilaian tersebut adalah 100%. Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan, sikap profesional, keterampilan komunikasi terapeutik, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan klinis dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan berbagai masalah dan gangguan kesehatan jiwa. Selanjutnya, saya tentunya akan memperlihatkan proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2, baik secara khusus yang berfokus pada topik konsep dan praktikum manajemen krisis psikiatri pada orang dengan gangguan jiwa. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar manajemen krisis psikiatri serta bagaimana penerapan tindakan keperawatan dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan psikiatri dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pasien, keselamatan petugas, dan standar prosedur yang berlaku. Demikian pengantar singkat mengenai mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa 2. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama proses pembelajaran konsep dan praktikum manajemen krisis psikiatri pada orang dengan gangguan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya? Oke, baik. Hari ini Bapak akan masuk untuk mengajar dengan materi manajemen krisis pada pasien dengan gangguan jiwa. Di mana hari ini Bapak masuk kurang lebih sekitar 2 kali 50 menit untuk teori
Kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk 1 kali 170 menit untuk praktik di laboratorium. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini topik yang akan Bapak berikan pada materi keperawatan kesehatan jiwa 2, yaitu berkaitan dengan manajemen krisis pada pasien dengan gangguan jiwa. Kalau kita berbicara tentang gangguan jiwa, maka biasanya tanda gejala yang sering dimunculkan pada pasien dengan gangguan jiwa itu diantaranya adalah pasien-pasien tersebut sering menimbulkan perilaku-perilaku yang sifatnya merusak. Nah, salah satu bentuk perilaku yang merusak itu biasanya identik dengan perilaku amuk, sehingga tindakan yang kita lakukan sebagai perawat yaitu bagaimana mengamankan pasien agar perilaku tersebut tidak sampai membahayakan dirinya sendiri, orang lain, atau bahkan lingkungan. Oke? Ngerti sampai sini ya? Baik, selanjutnya, adapun pembelajaran kita pada hari ini, itu yakni diharapkan dari pertemuan ini mahasiswa mampu memahami apa itu konsep manajemen krisis pada pasien dengan gangguan jiwa. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana nantinya mahasiswa mampu mensimulasikan manajemen krisis pada ODGJ. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami peran dan fungsinya sebagai perawat dalam memberikan manajemen krisis pada pasien dengan ODGJ. Kita memperhatikan dari slide ini bahwa ada siklus di mana dalam memberikan manajemen krisis biasanya itu diindikasikan untuk pasien-pasien yang memang dalam kondisi labil, mengamuk, gaduh gelisah, resiko bunuh diri, kambuh, dan pasien yang mengalami putus obat. Nah, kemudian di dalam manajemen krisis ini sifatnya bertahap, ya, bertahap, sehingga tindakan yang pertama dilakukan dengan melakukan persuasif, artinya mengidentifikasi apa yang menyebabkan pasien itu benar-benar berperilaku ngamuk, gitu ya. Nah, kemudian biasanya indikasi dari tindakan yang dilakukan yang pertama adalah untuk mengamankan pasien. Yang kedua, agar pasien itu tidak merusak lingkungan dan mencederai pasien yang lain. Ini adalah beberapa tanda dan gejala apabila menggambarkan pasien itu dengan kondisi krisis. Yang pertama, biasanya pasien itu mondar-mandir. Artinya dia berkeluyuran tidak jelas, tidak ada penyebabnya. Dia biasanya mondar-mandir, tidak ada tujuan yang pasti. Yang kedua, pasien itu terkadang atau bahkan sering berteriak dan mengamuk, membuat kegaduhan di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, tatapan pasien itu matanya tajam, susah tidur, memukul bantal, atau bahkan sampai merusak tempat tidur. Dan yang terakhir adalah sering mengganggu bahkan menyerang pasien yang lain atau bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, inilah beberapa tanda dan gejala yang biasanya pasien-pasien itu sering diindikasikan sebagai kriteria pasien dengan kondisi amuk, gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Marcelena. Jadi pertanyaan saya adalah prinsip saat melakukan tindakan resisten itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan sangat luar biasa. Baik, Bapak akan menjawab. Ada beberapa hal yang penting sebelum kita melakukan pertolongan pertama pada pasien dengan kondisi amuk. Yang pertama adalah harus memperhatikan jumlah dari tenaga penolong. Minimal itu 4 sampai dengan 5 orang. Jadi jangan sampai yang menolong itu hanya 1 orang, nanti akan bisa membahayakan penolong tersebut. Yang kedua adalah keselamatan dari pasien itu sendiri. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan justru malah akan menambah cedera pasien, gitu ya. Dan yang ketiga adalah keselamatan dari lingkungan sekitar. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan juga justru malah menjadi faktor pencetus bahwa lingkungan tersebut tidak kondusif untuk menolong pasien. Yang keempat adalah keselamatan petugas yang lain atau keselamatan dari pasien yang lain. Jadi jangan sampai nanti pasien itu pada saat dia mengamuk justru menjadi faktor trigger sehingga pasien tersebut kecenderungan bisa menimbulkan kekambuhan dari halusinasi, gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi penanya? Oke, silakan Mbak.
Izin perkenalkan, nama saya Nursaida. Di sini saya ingin bertanya, apa yang diobservasi saat pasien terpasang restrain? Oke, baik. Pertanyaan juga bagus ya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pasien terpasang restrain. Yang pertama adalah berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan tali yang diikat. Jadi jangan sampai restrain yang kita lakukan terlalu longgar ataupun juga terlalu kencang. Khawatirnya bisa menimbulkan perlukaan pada bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bagian bawah pasien. Yang kedua adalah kebutuhan eliminasi pasien, kemudian kebutuhan nutrisi pasien, dan kebutuhan elektrolit pasien. Jadi terkadang pasien-pasien dengan kondisi amuk itu biasanya itu akan mengeluarkan energi yang cukup banyak. Sehingga pada saat pasien sudah benar-benar kembali stabil dari amuknya itu akan menimbulkan rasa lelah gitu ya. Nah, sehingga kondisi yang semacam itu juga harus kita perhatikan sebagai seorang perawat. Dan yang terakhir adalah observasi per 4 jam sekali berkaitan dengan tanda-tanda vitalnya. Gitu ya, itu yang harus diperhatikan selama pasien benar-benar terpasang restrain. Oke, bagaimana? Jelas, Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini, selanjutnya kita akan bersama-sama mensimulasikan bagaimana cara melakukan tindakan restrain pada pasien dengan gangguan jiwa, khususnya pada pasien dengan kondisi amuk di laboratorium. Nanti Bapak minta tolong kepada teman-teman mahasiswa bisa mensimulasikan 4-5 orang untuk kita mencoba mempraktekkan bagaimana melakukan tindakan restoran tersebut. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengamankan pasien pada saat kondisi mengamuk. Di mana hari ini kita dibantu oleh 3 orang perawat di ruangan yang nantinya akan membantu untuk mengamankan pasien yang sedang mengamuk. Nah, berikut bagaimana cara melakukannya. Nah, yang pertama, nanti kedua perawat itu akan memegang di bagian tangan kanan dan tangan kiri pasien beserta dengan kedua kakinya. Silahkan perawat yang satu dan perawat dua, silahkan ke depan langsung melakukan proses fiksasi pada bagian kedua tangan. Ya, seperti itu. Nah, kedua tangannya dibuka, kemudian kedua kaki perawat itu menyilangkan di bagian kaki pasien. Nah, ini adalah bagaimana cara mengamankan pasien di dua penolong. Kalau semisalkan tiga penolong, maka nanti perawat yang di belakangnya itu nanti akan membantu di bagian belakang, kemudian akan, ya, kedua tangannya adalah di bagian leher. Tapi diingat, pada saat tangan di bagian leher itu tidak boleh seperti menekan pada bagian leher. Khawatir nanti akan menyebabkan cedera baru buat pasien. Nah, ini adalah kurang lebih posisi nantinya yang akan digunakan sebelum pasien dipindahkan ke tempat tidur. Baik, yang terakhir adalah kita melakukan proses pemasangan di tempat tidur. Ya, tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa tadi sudah kita lakukan proses pengekangan pada saat pasien dalam kondisi berdiri. Nah, sekarang adalah pada saat pasien berada di tempat tidur. Perlu kita perhatikan bersama bahwa pada saat proses pengikatan pasien di tempat tidur, maka yang harus kita perhatikan adalah posisi pasien. Posisi pasien harus terlentang seperti ini. Kemudian nanti perawat penolongnya itu nanti akan memegang pada bagian persendian bahu dan kedua tangan. Contoh seperti ini. Nanti perawat yang pertama itu akan memegang atau akan menekan pada bagian persendian bahu dan pergelangan tangan. Seperti itu. Ini dilakukan kiri dan kanan supaya pasien membatasi ruang geraknya. Kemudian perawat yang sisanya itu adalah nanti memegang di bagian persendian lutut ataupun menekan di persendian pergelangan kaki bagian bawah. Itu dilakukan juga di bagian kiri dan kanan. Nah, kemudian posisinya harus terbuka. Harus terbuka dan tangannya pun juga harus terbuka dan yang dominan biasanya di bagian atas seperti ini. Yang satunya yang tidak dominan itu berada di bagian bawah dan tidak boleh menempel di samping-samping tubuh pasien ya, seperti itu. Khawatirnya nanti akan pasien berusaha untuk melepas. Makanya harus salah satu posisi tangannya berada pada bagian atas. Baik, tali restrain yang digunakan usahakan menggunakan tali yang nyaman dan aman buat pasien sehingga tidak melukai kondisi kulit pasien baik pada bagian tangan ataupun kepada bagian kaki. Nah, cara mengikatnya seperti apa? Cara mengikatnya adalah tali restrain yang kita gunakan itu kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Nah, kita bagi dua ini yang pertama adalah
seperti ini ya. Kemudian kita masukkan di bagian bawah tangan pasien, kemudian tali yang satunya itu masuk ke bagian bawah seperti ini ya. Dan satunya lagi itu masuk pada bagian atas. Nah, kemudian baru kita lakukan proses pengikatan pada bagian pagar ranjang ya, seperti itu. Kita ikat. Nah, usahakan ini tidak terlalu kencang ya, paling tidak 2 jari itu masuk di bagian sela-sela tali yang kita gunakan. Nah, kemudian berikutnya lagi kita lakukan hal yang sama pada bagian lengan yang satunya dan kedua kaki. Oke, baik. Nah, teman-teman mahasiswa, ini adalah posisi pasien setelah kita melakukan proses pemasangan tali restren. Tolong diingat kembali bahwa pemasangan restren bukan sebagai media hukuman buat pasien, tetapi tindakan ini sifatnya adalah untuk mengamankan pasien sementara waktu sampai pasien benar-benar tenang. Untuk pasien dewasa, yang harus kita perhatikan maksimal pemasangan itu adalah 8 jam, sedangkan anak dan remaja itu maksimal adalah 4 jam. Adapun yang kita lakukan pada saat proses pemasangan restren, yang diobservasi adalah tanda-tanda vital, kemudian kekuatan ataupun kelemahan dari tali yang kita pasang di kedua tangan dan kedua kaki, dan yang ketiga adalah kebutuhan cairan dan nutrisi pasien selama dilakukan proses pemasangan. Nah, kemudian pada saat pasien sudah mulai tenang, maka tali yang kita ikat di kedua tangan dan kedua kaki itu sudah bisa dilepas, asal dengan catatan pasien benar-benar tenang. Nah, melepasnya pun dari kaki yang tidak dominan atau bagian ekstremitas bawah yang tidak dominan. Kemudian berlanjut sampai dengan bagian tangan yang dominan baru kita lepaskan. Kalau pasien sudah benar-benar sudah kita lepas semua, pasien tenang, maka boleh untuk dirawat kembali di ruang rawatan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk keterampilan hari ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum di mata kuliah keperawatan jiwa. Sekian, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.